Halo Sobat Rekam Belajar, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai soal tes wawasan kebangsaan dalam menghadapi seleksi P3K dan CPNS 2023. Untuk lebih berkembangnya channel kami, silakan klik subscribe dan like untuk lebih mendapatkan informasi yang bermanfaat dalam persiapan menghadapi tes P3K dan CPNS 2023. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam tes P3K 2023 ini akan ada beberapa bidang tes yang harus dikerjakan oleh para peserta calon P3K dan PNS 2023 ini. Di samping soal tes kompetensi untuk guru, juga ada soal tes di bidang wawasan kebangsaan. Nah, untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K ada beberapa tes yang harus dihadapi. Salah satunya adalah tes wawasan kebangsaan yang mengharuskan kita untuk memiliki penguasaan dalam bidang wawasan ketatanegaraan, wawasan sejarah, dan wawasan kebangsaan. Baik, sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai soal latihan dan pembahasan tes wawasan kebangsaan dalam menghadapi P3K 2023 dan juga CPNS 2023. Baik, langsung saja soal pertama. Ideologi di mana buruh dan tani tidak diapresiasi dengan baik dan hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja merupakan penerapan dari ideologi A. Sosialisme, B. Marxisme, C. Nasionalisme, D. Kapitalisme, dan E. Komunisme. Dan jawabannya adalah kapitalisme. Kapitalisme adalah ideologi di mana buruh dan tani tidak diapresiasi dengan baik dan hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja. Secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah paham yang menganggap penggunaan kapital sebagai elemen utama dalam sistem sosial dan ekonomi. Kapitalisme juga secara luas diartikan sebagai sebuah sistem produksi, distribusi, dan pertukaran di mana kekayaan yang terakumulasi diinvestasikan kembali untuk memperoleh keuntungan yang terus-menerus. Sedangkan Marxisme adalah sistem ekonomi dan sosial yang didasarkan pada teori-teori politik dan ekonomi dari tokoh Karl Marx dan Friedrich Engels. Marxisme adalah antitesis atau kebalikan dari kapitalisme yang didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan distribusi barang yang ditandai oleh pasar persaingan bebas dan motivasi oleh laba. Sosialisme adalah ajaran maupun paham kenegaraan serta paham ekonomi yang mengupayakan agar harta benda industri serta perusahaan menjadi milik negara. Sosialisme sendiri lahir di awal abad ke-18. Nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah bangsa dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan bangsanya. Termasuk nasionalisme adalah rasa ingin mempertahankan bangsanya baik dari ranah internal maupun eksternal. Kemudian komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat politik sosial ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Next, soal nomor 2. Paham nasionalisme yang menunjukkan bahwa suatu proses politik sangat berperan adalah warga negaranya. Jadi, rakyat merupakan komponen yang sangat penting dan paling berperan di dalam tatanan sistem negara disebut A. Nasionalis kewarganegaraan, B. Nasionalis etnis, C. Nasionalis romantik, D. Nasionalis liberalis, E. Nasionalis humanis. Dan jawabannya adalah A. Nasionalis kewarganegaraan. Nasionalis kewarganegaraan adalah paham nasionalisme yang menunjukkan bahwa suatu proses politik sangat berperan adalah warga negaranya. Jadi di sini rakyat merupakan komponen yang sangat penting dan paling berperan dalam tatanan sistem negara. Nasionalisme etnik, juga dikenal sebagai etnonasionalisme, adalah jenis nasionalisme yang mendefinisikan bangsa berdasarkan etnik.
Nasionalisme romantik, juga disebut nasionalisme organik, nasionalisme identitas, adalah lanjutan dari nasionalisme etnis di mana negara memperoleh kebenaran politik secara semula atau hasil dari bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Nasionalis liberal juga dikenal sebagai nasionalisme sipil. Di sini nasionalisme adalah diidentifikasi oleh filsuf politik yang percaya pada bentuk inklusif nasionalisme yang menganut nilai-nilai liberal tradisional kebebasan, toleransi, kesetaraan hak individu, dan tidak memiliki etnosentrisme. Soal nomor 3. Bentuk nyata dari nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang berbudaya memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah baik yang tertulis maupun tidak merupakan pengertian dari A. Hukum, B. Ideologi, C. Bangsa, D. Perilaku manusia, dan E. Norma. Dan jawabannya adalah E. Norma. Norma adalah bentuk nyata dari nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang berbudaya memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah baik yang tertulis maupun tidak. Soal nomor 4. Sebelum Piagam Jakarta disahkan menjadi Pancasila, ada beberapa hal yang diubah oleh PPKI. Salah satunya adalah syarat yang menyebutkan bahwa Presiden Indonesia harus orang Islam. Kemudian diubah menjadi Presiden Indonesia harus orang Indonesia asli, tercantum dalam UUD 1945, A. Pasal 1 ayat 1, B. Pasal 1 ayat 2, C. Pasal 2 ayat 2, D. Pasal 6 ayat 2, E. Pasal 6 ayat 1. Dan jawabannya adalah E. Pasal 6 ayat 1. Sebelum Piagam Jakarta disahkan menjadi Pancasila, ada beberapa hal yang diubah oleh PPKI. Salah satunya adalah Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana Presiden Indonesia harus orang Islam diubah menjadi Presiden Indonesia harus orang Indonesia asli. Berikutnya soal nomor 5. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Dan jawabannya adalah E kelima. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next, soal nomor 6. Menurut sistem pemerintahan yang terdapat dalam UUD 1945, hasil amandemen pemilihan presiden adalah A. Dipilih lewat MPR, B. Dipilih secara langsung oleh rakyat, C. Dipilih oleh DPR dan DPD, D. Bertanggung jawab pada MPR, E. Monarki konstitusional. Dan jawabannya adalah B. Dipilih secara langsung oleh rakyat. Menurut sistem pemerintahan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen pemilihan presiden adalah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Berikutnya soal nomor 7. Jenderal Koiso memberikan janji kemerdekaan kelak di kemudian hari kepada rakyat Indonesia pada tanggal A. 6 September 1944, B. 7 September 1944, C. 8 September 1944, D. 9 September 1944. Dan jawabannya adalah tanggal 7 September 1944. Jenderal Koiso memberikan janji kemerdekaan pada rakyat Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Pernyataan politik ini dikeluarkan pada tanggal 7 September 1944 dalam sidang istimewa Teikoku Ginkai ke-85 di ibu kota Kaisaran Jepang Tokyo, di mana isinya adalah Kekaisaran Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia suatu hari. Soal nomor 8. Perihal masa jabatan presiden juga menjadi bagian pasal yang diamandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni pasal A6, B7,
C8, D9, E10. Dan jawabannya adalah B, pasal 7. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Soal nomor 9. Pada dasarnya, Undang-Undang 1945 dapat diubah oleh MPR sesuai dengan pasal 37 dengan persyaratan A. Dihadiri oleh setengah jumlah anggota MPR dan seluruh anggota setuju. B. Disetujui oleh setengah jumlah anggota MPR dan dihadiri 2/3 jumlah anggota MPR. C. Dihadiri 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh setengah yang hadir. D. Dihadiri dan disetujui oleh setengah jumlah anggota MPR lebih 1 atau setengah plus 1 jumlah anggota MPR. E. Dihadiri 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir. Dan jawabannya adalah C. Dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh setengah yang hadir. Setelah reformasi, dilakukan 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurun waktu tahun 1999 sampai 2022. Kini, wacana perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945 ramai menjadi pembincangan publik. Secara umum, hal mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa 1. Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. 2. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk perubahan beserta alasannya. 3. Untuk mengubah pasal UUD, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. 4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa langkah pertama dalam proses perubahan UUD 1945 adalah kehendak mayoritas anggota MPR terhadap ide perubahan UUD 1945. Dalam hal ini, usulan perubahan UUD 45 dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila minimal sepertiga anggota MPR mengajukan usulan perubahan UUD 1945. Soal nomor 10. Berikut merupakan lokasi-lokasi terjadinya perang di Ponegoro, kecuali A. Surakarta, Buleleng, C. Rembang, D. Gua Selarong, E. Demak. Jawabannya adalah B. Buleleng. Lokasi terjadinya perang di Ponegoro adalah Gua Selarong, Banyumas, Kedu, Demak, Surakarta, Semarang, Grobogan, Rembang, dan Madiun. Perang di Ponegoro juga dikenal sebagai Perang Jawa. Adalah perang besar yang berlangsung selama 5 tahun, yaitu 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa. Hindia Belanda sekarang Indonesia. Perang ini melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat dari perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa. Sementara korban dari pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Soal nomor 11. Pemimpin pemberontakan DITI di Jawa Barat adalah A. Muso, B. Semaun, C. Darsono, D. Amir Syarifuddin, E. Kartosuwiryo. Jawabannya adalah Kartosuwiryo. Sekar Maji Marjan Kartosuwiryo memiliki gagasan untuk mendirikan negara Islam Indonesia sejak masa pendudukan Jepang. Untuk merealisasikan gagasannya, langkah awal yang dilakukan Kartosuwiryo yaitu mendirikan Institut Sufah, yaitu sebuah pesantren untuk merekrut para pengikutnya. Selain sebagai tempat pendidikan Islam, pesantren ini juga digunakan sebagai tempat latihan kemiliteran bagi pemuda Islam di saat itu, yakni Hizbullah dan Sabilillah, serta pusat
penyebaran propaganda tentang penyebaran negara Islam. Berikutnya soal nomor 12. Batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil dan memiliki kedalaman landas kontinen yang tidak lebih dari jawabannya adalah D, 200 mil. Batas landas kontinen adalah dasar laut bentuk geologi dan morfologinya, merupakan kelanjutan dari kontinen atas benua. Batas landas kontinen diukur dari garis pantai terluar yang jaraknya paling jauh 200 mil dan memiliki kedalaman tidak lebih dari 200 meter dan luas wilayah mencapai 2.749.001 km persegi. Jika terdapat dua negara yang berdampingan di batas landas kontinen, maka batas laut akan dibagi dua sama jauh dari garis dasar setiap negara. Indonesia terletak di antara landas kontinen Asia dan Australia. Pada landas kontinen, suatu negara memiliki hak dan wewenang untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, seperti ikan, barang tambang, dengan selalu menghormati dan tidak mengganggu jalur pelayaran internasional. Soal 13. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam A. Pidato Kebangsaan, B. Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, C. Teks Proklamasi, D. Sidang BPUPKI, E. Batang Tubuh Undang-Undang 1945. Dan jawabannya adalah B. Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah lahirnya Pancasila diawali dengan kekalahan tentara kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik. Tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbicho Sakai. Badan ini mengadakan sidangnya pertama pada tanggal 29 Mei 1945 yang nantinya selesai tanggal 1 Juni 1945. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya yaitu 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara. Rapat pertama ini diadakan di gedung Cho Sang-in di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad atau perwakilan rakyat setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamakan Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota Dokuritsu Junbicho Sakai. Selanjutnya, Dokuritsu Junbicho Sakai membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut, sehingga dibentuklah panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Ramis, Abikusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin, yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasar pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui proses persidangan dan lobby-lobby, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia yang merdeka pada sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945. Dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato tersebut yang untuk pertama kali pada tahun 1947, mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Weddiodiningrat menyebut pidato Insinyur Soekarno itu yaitu berisi lahirnya Pancasila. Next, soal nomor 14. Bagaimana Pancasila itu dibentuk? Rumusannya sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam hal tersebut BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan. Hal ini merupakan asal-usul Pancasila berdasarkan A. Kausa normatif, B. Kausa materialisis, C. Kausa formatif, D. Kausa efisien, E. Kausa formalis.
Jawabnya adalah A. Kausa normatif. Jika ditinjau menurut sejarah asal-usul pembentukannya, Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar filsafat negara. Ada 4 macam sebab atau kausa yang menurut Noto Nagoro dapat digunakan untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yaitu sebab berupa materi atau kausa material, sebab berupa bentuk kausa formalis, sebab berupa tujuan kausa finalis, dan sebab berupa asal mula karya atau kausa efisien. Noto Nagoro juga menjelaskan keempat kausa itu sebagai berikut. Pertama, bangsa Indonesia sebagai asal mula bahan, yaitu kausa materialisis, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agamanya. Kedua, seorang anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, yaitu Bung Karno yang kemudian bersama-sama Bung Hatta menjadi pembentuk negara, sebagai asal mula bentuk atau bangun sesuai dengan kausa formalis, dan asal mula tujuan kausa finalis dari Pancasila sebagai calon dasar filsafat negara. Soal nomor 15. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan dunia internasional adalah A. Mencerdaskan kehidupan bangsa, B. Memajukan kesejahteraan umum, C. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, D. Melaksanakan ketertiban dunia, E. Memajukan kerjasama regional. Dan jawabannya adalah D. Melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam alinea keempat, yaitu 1. Tujuan nasional, yaitu negara Indonesia yang bersifat nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Tujuan internasional, tujuan negara Indonesia yang bersifat internasional adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat selengkapnya adalah segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian Sobat Teragam Belajar, soal latihan tes wawasan kebangsaan dalam persiapan tes P3K dan CPNS 2023. Semoga memberikan manfaat dan juga semoga bisa memberikan bantuan dalam belajar menghadapi tes P3K 2023 dan CPNS 2023. Jangan lupa subscribe untuk selalu mendukung channel kami ini yang lebih berkembang dan memberikan informasi di dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.